Oke, berjumpa lagi dengan saya Mokdar Mianto. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang riset teknologi informasi. Dalam hal ini kita ke materi yang berikutnya, yaitu tentang struktur penulisan. Kita hubungkan dengan skripsi saja, karena nanti Anda juga pasti memanfaatkan konsep ini untuk mengerjakan skripsi Anda, gitu ya. Oke, bagaimana struktur umum secara umum ini ya, skripsi yang nanti mungkin Anda kerjakan ketika Anda mengambil tugas akhir gitu ya, termasuk di kampus kita ya. Oke. Nah, nanti tetapi secara format, detail dan aturan yang sebenarnya baku itu nanti bisa kita lihat di petunjuk atau di buku panduan tentang skripsi di kampus kita. Jadi yang saya sampaikan ini sifatnya konsep umum saja ya. Oke, kita langsung saja. Jadi struktur penulisan yang umum kalau di skripsi ya itu seperti sebagai berikut ya. Ya, nanti di bab pertama biasanya ada minimal 4 bab ya. Bab 5 biasanya ada kesimpulan dan saran begitu ya. Jadi di bab 1 apa aja yang akan Anda kerjakan, yaitu di sana nanti Anda harus membuat latar belakang ya. Apa itu latar belakang? Sebenarnya latar belakang singkatnya adalah kenapa kita mengangkat topik ini, atau alasan mengapa kita mengangkat suatu topik gitu ya, yang mau kita riset atau mau kita carikan solusi pemecahan masalahnya. Dasarnya apa? Pasti tentu kan ada masalah kan, maka disebut latar belakang masalah ya. Di masalahnya apa, di sana diungkapkan objeknya apa, masalahnya apa, solusinya apa, sehingga dapat hasilnya seperti apa yang menjadi tujuannya. Oke. Karena itu di langkah berikutnya Anda setelah latar belakang Anda harus mengidentifikasi masalah yang mau dipecahkan itu sebenarnya apa, solusinya apa gitu ya. Kemudian Anda juga harus membuat rumusan masalah sehingga nanti riset Anda atau proyek Anda itu fokus begitu ya, apa yang mau dikerjakan gitu. Kemudian tujuan dari penelitian itu sendiri atau riset itu apa ya, tentunya kalau tujuan ini ya bisa untuk katakanlah Anda pribadi maupun untuk institusi atau organisasi di mana Anda melakukan riset ini gitu ya. Kemudian manfaatnya mungkin secara tidak langsung ya untuk Anda sendiri, lingkungan atau masyarakat begitu. Kemudian juga ada aturan penulisannya, urutannya seperti apa, biasanya dibuat di bab 1 apa, 2, 3 dan seterusnya. Itu ya. Singkat saja, nanti Anda bisa melihat contoh-contoh bagaimana membuat sistematika ya. Sebenarnya sederhana aja, Anda datang aja ke kampus, kemudian Anda buka skripsi kakak-kakak kelas kita yang sudah mengambil atau arsip yang ada di sana, di perpustakaan juga banyak contoh-contohnya. Oke ya. Nah, biasanya di bab 1 ini juga Anda juga harus menghubung-hubungkan antara masalah dengan mungkin katakanlah solusi-solusi yang menjadi opsi ya untuk memecahkan masalah tersebut, dan hasil akhir yang ingin dicapai itu apa. Contohnya nanti seperti yang di tabel ini ya. Anda baca lebih detail contohnya kalau mau menghubungkan antara masalah dengan kira-kira solusi, opsi-opsi solusi untuk pemecahan masalah tersebut dan hasil akhir yang ingin dicapai itu seperti apa. Oke, di bab 1 seperti itu. Di bab 2 ya, biasanya di bab 2 ini sebenarnya pada umumnya membahas tentang landasan teori ketika kita melakukan riset. Jadi biasanya di sana kita harus melakukan literatur review. Seperti apa melakukan literatur review itu di topik kita sebelumnya ada kita bahas tentang literatur review. Di sana kita harus katakanlah membaca ya, membanding-bandingkan, memilih dan seterusnya hasil-hasil riset yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain terkait topik yang mirip-mirip dengan yang sedang kita kerjakan atau kita riset dengan proyek kita ya, kita banding-bandingkan
sehingga kita bisa mendapatkan jelas permasalahannya, posisi kita ada di mana, bagaimana kira-kira langkah kita menyelesaikan riset yang sedang kita lakukan, gitu ya. Biasanya nanti kita juga ada namanya mengambil kutipan dan seterusnya, yang disebut dengan tinjauan pustaka dan seterusnya, begitu ya. Oke, kemudian juga ada kerangka pemikiran. Nah, apa sebenarnya kerangka pemikiran? Sebenarnya kerangka pemikiran adalah bagaimana tadi memecahkan, kita membuat semacam diagram, begitu ya, alur pikir lah ya, bagaimana berangkat dari masalah, kemudian masalah itu dipecahkan dengan metode atau cara atau rumusan tertentu, kemudian baru kita dapat hasilnya ya. Kalau dibuat bagannya itu ya dia biasanya memang juga berupa bagan gitu ya. Nah, misalnya di sini dibilang contoh ya, ada satu topik particle sound ultimatum based support vector mission for gain prediction. Jadi di sini ada indikatornya misalnya, kemudian metode yang digunakan untuk katakanlah memecahkan masalah tersebut, kemudian hasilnya apa, diukur hasilnya, sehingga jelas kerangka pemikirannya itu seperti apa ya. Ini juga contoh ya. Yes, sama, jadi ada indikator-indikator, katakanlah permasalahannya, kemudian mungkin metode-metode yang memungkinkan untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga bisa diperoleh hasil yang lebih baik, ya kan, lebih efektif, lebih akurat dan seterusnya. Tentu untuk mengukurnya ini harus ada pengukurannya sehingga jelas hasilnya apakah lebih baik dari sebelum menerapkan metode ini apa tidak, begitu ya. Oke, itu kerangka pemikiran. Berikutnya biasanya kalau di bab 3 ini biasanya kita sudah mulai merancang solusi lah ya. Jadi kalau misalnya Anda membangun aplikasi untuk membantu atau mengerjakan suatu tugas gitu ya, maka di bab 3 itu Anda sudah mulai merancang kira-kira aplikasi yang ingin Anda bangun itu seperti apa gitu ya. Desain rancangan aplikasinya itu mulai dari katakanlah tampilan menu-menunya ya, interface-nya, kemudian fitur-fiturnya, reportnya dan seterusnya begitu ya, kalau dia sistem informasi. Jadi ini tahapan awal Anda merancang suatu katakanlah solusi atau penyelesaian suatu masalah yang sedang kita riset. Kalau penyelesaian itu Anda berupa membangun aplikasi, ya Anda mendesainnya aplikasi itu ya di sini gitu ya. Cara kerja aplikasi seperti apa dan seterusnya. Itu di bab 3. Ya, biasanya kalau sudah mendesain ini biasanya masih tahap awalnya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah bab 4. Bab 4 ini biasanya dari rancangan di bab 3 tadi sudah Anda rancang, di bab 4 Anda sudah implementasi aplikasinya. Kalau Anda membangun aplikasi ya, kalau Anda membangun aplikasinya kemudian Anda uji coba sehingga bisa Anda tahu hasilnya seperti apa di bab 4 ini ya. Sehingga di sini disebutkan bahwa dari rancangan bab 3 Anda bangun aplikasi, ini aplikasinya, kemudian Anda implementasi, coba pakai gitu ya, prototipenya misalnya, ada hasilnya seperti ini. Dari hasil itu Anda bisa membahasnya, membanding-bandingkan, katakanlah dengan aplikasi apakah ada terjadi pemecahan masalah yang ingin kita capai tadi dari masalah yang kita bahas. Ya, misalnya dengan aplikasi ternyata pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih mudah, angka kesalahan itu lebih
bisa ditekan atau lebih sedikit dibandingkan ketika belum menggunakan aplikasi yang kita bangun tadi gitu ya. Itu yang kita katakanlah kita kerjakan atau kita buat di bab 4. Oke. Setelah kita membangun aplikasi, kita uji coba dan hasilnya kita dapat ya, kita bahas, kita ukur, kita banding-bandingkan ya, ternyata apakah lebih baik atau tidak, yaitu akan kita simpulkan dalam kesimpulan dan saran. Jadi apa yang menjadi isi dari kesimpulan adalah setelah kita mengerjakan mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang kita kerjakan, ini masih ada tulisan tesisnya. Ya, saya ganti aja dengan skripsi biar Anda tidak rancu yang memahaminya. Oke, ini juga saya ganti. Oke, kemudian tadi kita sampai di bab 5 ya. Ya. Kalau tadi di bab 4 itu pembahasan dan hasil atau hasil dan pembahasan, dan di bab 5 adalah kita menarik kesimpulan. Jadi dari tahapan yang sudah kita lalui di 1, 2, 3, dan 4 tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Dari rumusan masalah misalnya bagaimana membangun aplikasi ABC untuk menyelesaikan problem apa atau masalah apa gitu ya. Nah, setelah kita ukur, kita coba di bab 4 apakah itu menyelesaikan masalah sesuai dengan yang kita buat kita rumuskan di awal tadi. Kita hubung-hubungkan, ternyata aplikasi ini memang bisa menyelesaikan masalah. Kalau memang bisa ya, kita tarik kesimpulan seperti itu. Dengan aplikasi ini ternyata bisa disimpulkan misalnya bahwa hasil pekerjaan atau hasil kinerja menjadi lebih baik ya. Jadi boleh begitu kesimpulannya kalau memang selaras begitu ya, memang selaras. Artinya bahwa aplikasi yang Anda bangun itu memang bisa memecahkan masalah yang dialami oleh katakanlah suatu perusahaan, organisasi dan seterusnya. Kalau tadi mengatakan di awal misalnya ada indikasi masalah misalnya kinerja kasir rendah ya, sering terjadi kesalahan dan seterusnya, atau di supermarket misalnya banyak sekali antrian, itu masalah-masalah yang terjadi. Nah, dengan aplikasi ini apakah masalah kasir yang sering salah, masalah antrian pelanggan yang mau bayar di kasir, apakah menjadi berkurang setelah menggunakan aplikasi misalnya? Kalau itu memang terjadi ya buatlah kesimpulan. Jadi bunyi kesimpulannya, dengan menggunakan aplikasi yang dibangun ini terjadi katakanlah perbaikan atau terjadi pengurangan atas kesalahan kasir, terjadi pengurangan angka antrian atau waktu antrian misalnya begitu ya. Nah, sementara kalau saran adalah terkait dengan pekerjaan lanjutan terkait topik yang sudah kita atau proyek yang kita bangun. Misalnya kalau di aplikasi ternyata belum ada fitur-fitur yang seharusnya ada, tapi karena Anda tadi membatasi kata proyek Anda, untuk proyek ini skripsi saya batasi sampai di sini saja. Sementara fitur ini yang juga sebenarnya penting, misalnya pembayaran non tunai misalnya. Kalau tadi harus cash gitu ya, baru cash saja. Ini yang non tunainya bagaimana? Misalnya debit kartu kredit dan sebagainya. Belum ada. Oke. Anda boleh sarankan bunyinya misalnya saran berikutnya sebaiknya tahapan berikutnya adalah pengembangan aplikasi ini untuk melengkapinya dengan fitur pembayaran non tunai, kartu kredit kah, ya, dengan debit kah dan seterusnya, debit rekening misalnya, gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu struktur skripsi secara umum ya, secara umum.
Ya, berikutnya nanti akan kita, ini sebenarnya penjelasan lebih lanjut dari kesimpulan dan saran tadi. Oke.